SDN itu, serta rekan-rekan semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita kepada alam yang penuh keilmuan seperti saat ini. Bapak, Ibu, pada kesempatan kali ini sehubungan dengan aktivitas kami selaku calon guru penggerak, di mana pada kesempatan kali ini kami melakukan diseminasi budaya positif sesuai dengan apa yang sudah kami terima selama pelaksanaan program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, di setiap lembaga sekolah, baik itu tingkat SD maupun sampai SMA, SMK, ini pastinya melaksanakan yang namanya budaya positif. Bahkan di lembaga kita, termasuk Bapak Ibu, semuanya pasti melaksanakan yang namanya budaya positif. Hanya saja mungkin tadinya seperti saya belum paham betul apa yang dimaksud dengan budaya positif ini. Artinya kita sebenarnya melaksanakan setiap hari budaya positif di lembaga kita, tapi tidak tahu ini budaya positif yang seperti apa. Jadi ini jenisnya apa? Nah, kebetulan pada pelaksanaan pendidikan guru penggerak kami menerima materi yang namanya budaya positif, sehingga apa yang kami terima ternyata sudah pernah kita lakukan. Seperti apa sih budaya positif itu? Nah, pada kesempatan kali ini izinkan juga kami selaku calon guru penggerak memaparkan kepada Bapak Ibu di SD Pondok Tidur ini seperti apa sih budaya positif itu. Jangan hanya mendengar budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah paham, ada yang sudah mengerti, bahkan sudah pernah melaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, budaya positif merupakan salah satu tanggung jawab seorang guru untuk menciptakan suatu lingkungan positif. Jadi budaya positif ini tentu saja tujuannya adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Siapa warga sekolah yang dimaksud di sini? Yaitu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, penjaga, anak didik kita, dan juga siapa? Warga di sekitar sekolah kita. Seperti itu. Nah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti itu. Nah, budaya positif di sini ada berbagai macam jenisnya, Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi. Ketiga ada keyakinan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Dan kelima restitusi 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir yang keenam yaitu segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, jadi budaya positif ini ada 6. Jadi mulai dari disiplin positif,
teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi dengan adanya budaya positif ini, maka di lembaga ini bisa menerapkan dari 6 budaya positif tersebut. Nah, untuk yang pertama yang akan kita sampaikan yaitu tentang disiplin positif. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif, kita sudah melaksanakan disiplin. Anak-anak sudah melaksanakan disiplin. Disiplin di sekolah seperti apa? Yang mungkin sepengetahuan kita, anak-anak tidak datang terlambat. Termasuk kita sebagai pendidik. Disiplin positif itu, kita tidak boleh terlambat. Seperti yang sudah ditetapkan aturannya bahwa kita seorang pendidik harus tiba lebih awal dari peserta didik. Kenapa? Dan untuk apa? Nah, di situ untuk menumbuhkan budaya positif. Kenapa? Kok bisa tumbuh budaya positif? Dengan kita sebagai pendidik datang lebih awal, berarti kita bersiap untuk menyambut siswa kita. Nah, sama ketika kita datang ke rumah saudara kita, besok kita mau ke rumah jenengan, om, tante, atau dek, kak. Sesampainya di rumah sudah diberi kabar orangnya tidur. Nah, kita mau masuk, mau permisi aja kan gak enak. Iya, seperti itu. Sama, siswa kita juga seperti itu. Kalau siswa kita sudah mati hari itu masuk, tidak mungkin siswa itu tidak datang ke sekolah, betul tidak? Gini, pasti masuk. Nah, ketika mereka ini masuk sekolah, sebelum mereka masuk ke halaman sekolah, kita sambut mereka dengan senyuman. Alangkah bahagianya mereka melihat guru, guruku sudah ada di sekolah. Sehingga mereka sampai duluan di sekolah tidak merasa sendirian. Seperti itu, aman di sekolah ada ibu bapak ibu guru. Seperti itu bapak ibu. Nah, jadi disiplin positif di sini adalah pendekatan pengasuhan. Jadi kita mengasuh siapa di sini ya? Siswa kita. Siswa kita. Untuk apa? Yaitu untuk mengatur perilakunya. Ya, membantu anak atau siswa untuk belajar mengambil tanggung jawab atas perilakunya sendiri, belajar mengelola emosi, dan berpartisipasi dalam proses menciptakan lingkungan yang positif. Nah, untuk pendekatan ini memfokuskan pada solusi dan pengakuan terhadap perilaku positif. Jadi kita fokus untuk memberikan solusi dan memberikan pengakuan positif kepada siapa? Ya karena kita sebagai pendidik, ya kepada siswa kita. Yang dimaksud solusi dan pengakuan terhadap perilaku positif yang seperti apa Bapak? Mungkin bertanya Bu, ya pasti timbul rasa tanya di sini. Ya. Yang dimaksud dengan pengakuan terhadap perilaku positif, ya siswa itu melihat kita sebagai gurunya. Pak Guru datang pagi. Kok saya datang siang? Kok duluan Pak Guru? Seperti itu. Berarti tidak pernah telat Pak Guru. Karena kita sudah memberikan contoh tidak terlambat kepada siswa kita, otomatis Bapak Ibu. Jadi siswa pun juga akan seperti itu. Pak Guru aja tidak terlambat. Saya harus berangkat pagi supaya tidak terlambat juga. Kan seperti itu. Kalau kita tidak mencontohkan, ya mau gimana lagi anaknya? Apalagi kalau kita sering terlambat. Nah, sebenarnya anak-anak itu membaca kita. Jadi kenapa siswa kita kadang terlambat? Bahkan sudah jam 7 masih belum masuk ke kelas. Ya, itu kenapa? Ya karena mereka itu berkaca kepada kita. Makanya kita itu perlu menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah,
seperti yang sudah dituangkan di sini, yaitu jadi pendekatan ini fokus pada solusi dan pengakuan terhadap perilaku positif. Jadi diakui sama anak-anak, oh gurunya tidak terlambat. Jadi kita tidak akan malu anak-anak kalau akan terlambat. Nah, dan tidak hanya pada hukuman untuk perilaku buruk. Nah, yang dimaksud pada hukuman untuk perilaku yang buruk di sini, jadi apabila anak datang terlambat, kita tidak langsung, kamu terlambat, ayo berdiri di sini. Nah, ini yang selama ini mungkin sering kita lakukan seperti itu. Nah, padahal anak-anak itu butuh untuk yang namanya ditanyakan. Tidak langsung kita mau vonis, ayo kamu terlambat, berdiri di sini. Padahal anak-anak itu bermacam-macam. Semestinya patut kita tanyakan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung memvonis. Jadi, oh kamu terlambat berarti kamu bangunnya siang. Padahal bangun siang itu ada macam-macam alasan. Termasuk kita. Kita terlambat pun kita mesti punya alasan. Seperti itu kita memberikan hukuman kepada anak tanpa harus menyakiti secara fisik maupun secara psikis atau mentalnya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi memberikan hukuman dengan memberikan penghargaan. Ini maksudnya gimana, Pak? Sudah dihukum masih diberi penghargaan, ya apa ya? Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini pernyataan dari Alfie Conti. Sudah bahasa Inggris. Alfie Conti. Nah, jadi ini pernyataan dari seorang Alfie Conti. Alfie Conti ini salah satu yang mencetuskan dihukum oleh penghargaan. Alfie Conti dalam bukunya di sini, Punished by Reward tahun 1993. Ini saya bahasa Inggrisnya agak kacir kan. Wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995. Ini bahasa Inggris semua Bapak Ibu. Saya bahasa Inggrisnya agak ceremotan. Memang saya bukan bidang khusus bahasa Inggris. Makanya kemarin waktu presentasi di Gimit pun saya kalau bahasa Inggris, saya buka bahasa Inggris saya ceremotan gitu. Nah, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang dimaksud di sini yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan, kalau tidak dikasih contoh, kita pun juga kesulitan. Saya pun juga bingung pertanyaannya apa dihukum oleh penghargaan seperti itu. Bahkan fasilitator pun begitu saya tanya ya kadang agak bingung juga mau menjelaskan karena ini ada di modul. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan. Satu contoh seperti ini. Anak-anak yang mendapatkan nilai 100 dan selesai duluan, anak-anak boleh istirahat dulu atau boleh pulang dahulu. Itu kan suatu penghargaan sebenarnya. Iya, suatu penghargaan kepada anak didik kita bahwasanya, saya harus selesai dan benar dapat 100 nanti istirahat. Seperti itu. Nah, itu suatu penghargaan kepada anak. Padahal secara tidak langsung itu juga merupakan hukuman buat anak. Kok bisa Pak? Sudah diberi kesempatan yang dapat 100 istirahat terlebih dahulu atau boleh pulang dulu.
Kenapa itu disebut sebagai hukuman? Karena bagi anak yang tidak bisa, kalau yang pintar tidak masalah. Iya. Kalau bagi anak yang kurang atau tidak mampu mengerjakan tugasnya, itu bisa menjadi sebuah hukuman. Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, ayo yang selesai dahulu dan dapat 100 bisa istirahat atau pulang lebih dahulu. Yang bisa dapat 100 pulang. Nah, yang tidak bisa kan masih harus menunggu sampai dapat 100 baru boleh pulang. Nah, itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Saya juga pernah, yang belum selesai tidak boleh pulang, yang selesai duluan boleh pulang. Nah, secara tidak langsung kita memberi penghargaan. Ayo yang selesai dulu boleh pulang. Iya Pak, sudah selesai dilihat, masih kurang, balik lagi. Yang sudah selesai semua pulang. Nah, yang tidak bisa garap sampai bisa. Nah, akhirnya apa? Mereka sepertinya merasa tertekan. Saya kalau tidak selesai tak pulang. Ibu dan nanti, ibu sudah nunggu di warung ini. Bahkan ibunya ada yang menjemput, waktunya pulang belum pulang. Nah, kebetulan di sekolah sedang, yaitu tadi, yang nggak selesai tidak bisa pulang. Karena apa? Penghargaannya di situ, yang selesai boleh pulang. Berarti yang tidak selesai tidak boleh pulang. Makanya ini disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Itu contohnya. Sama kepada kita juga seperti itu. Ayo, sudah kawan. Seperti saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Saya justru di sini juga baru tahu gitu loh. Baru tahu. Kenapa? Karena saya baru belajar seperti itu. Nah, makanya kesempatan kali ini saya juga ingin belajar dengan Bapak Ibu semua. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seperti yang tadi sudah dapat 100, ayo dapat 100 pulang. Pasti kalau kita beri tugas seperti itu terus, anak-anak pasti dapat 100 terus. Yang pintar pasti dapat 100 terus, pastinya. Pulang duluan, tak bisa. Kata temannya yang boleh ada boleh dia. Wah bisa, cek guru lah kocak. Nah, bilang gimana? Yang dapat 100 boleh pulang duluan. Boleh ada tuh. Nah, pasti seperti itu anak-anak. Yang nggak bisa aja. Ada yang bunyi tidak ada yang tak hafal berkalian oleh diikuti boleh. Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu tidak efektif kalau menurut apa yang sudah disampaikan oleh siapa tadi itu orang John apa itu bahasa Inggris lupa saya sudah. Baik, lanjut di sini. Nah, penghargaan merusak hubungan. Bukan merusak hubungan suami istri Bapak Ibu, ini merusak hubungan antara teman. Jadi teman di sini bukan teman tapi mesra, tapi teman sekelas siswa kita. Kenapa bisa merusak? Nah, di sini dijelaskan ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contohnya saja, John, kamu itu yang rajin, ganteng, nilai selalu dapat 100, bangga Pak Guru punya murid di depan murid yang lain. Nah, murid yang lain bilang, Jojon melolong, lain tak maju. Nah, iya, cerita kalau Jojon. Nah, sehingga apa?
Bisa-bisa si Jojon ini dikucilkan oleh teman yang lain. Kenapa? Karena di kelas itu hanya Jojon yang selalu dipuji. Sehingga apa? Jojon tidak bisa berteman dengan yang lainnya. Dan siapa yang salah di sini? Yang kita. Tanpa kita sadari, kita pun juga berperan di situ. Jadi jangan nyalakan anak. Saya bacain mana? Kita tanya dulu apa sebabnya. Bisa jadi dari diri kita sendiri, sehingga anak tersebut tidak istilahnya kalau sekarang dibully sama temannya. Beda lagi kalau memang ada dengan ada pertengkaran dengan temannya sendiri. Nah, ini kalau kita di kelas pun juga kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kita itu mengucapkan sesuatu kepada anak itu harus hati-hati sehingga apa? Tidak menyakiti yang lain, tidak membuat iri yang lain. Nah, seperti itu. Jadi nanti di belakang-belakang ini nanti akan saya sampaikan kembali bagaimana agar tidak merusak hubungan ketika kita memberikan penghargaan. Ini kalau dari sini sudah diberi, maka yang ilmu yang paling terakhir nanti tidak akan tercover di sini. Nah, karena ilmunya ada di belakang. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan ilmu, kita harus melihat dulu situasinya. Kita pelajari dulu situasinya seperti apa. Nah, di sini penghargaan kita simpulkan tadi ya, apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi di sini. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan penghargaan itu merupakan motivasi dalam diri. Bisa menumbuhkan, maksudnya di sini menumbuhkan motivasi dalam diri. Pak katanya tadi merugikan. Anggap yang 1, 2, 3, 4 ini kok yang jelek-jelek semua Pak akibatnya. Kok yang belakang ini motivasi dalam diri. Nah ini bagi anak yang mampu. Mereka bisa menjadi motivasi dalam dirinya. Kenapa? Seperti yang saya contohkan tadi, pulang duluan. Jadi mereka motivasinya di situ pulang duluan. Kemudian yang penghargaan menghukum, ya itu menghukum bagi yang tidak bisa, yang tidak mampu, sehingga mereka bisa, pulang lagi. Ya seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya sudah. Paling anak-anak bilang gini, wah saya boleh kader ya. Sengkan, malas anak-anak sudah kan ya dulu. Kalau sudah setiap hari langganannya ya si Jojon, setiap hari ulang Jojon. Malas sudah, mau berpikir malas sudah, Jojo pulang duluan, udah begitu. Menurunkan kualitas. Nah, kualitasnya pasti akan turun. Kenapa? Ketika tidak ada reward, anak-anak juga ogahnya sudah saya contohkan tadi. Ayo kerjakan tugasnya. Sudah. Ditanya jam 12 kurang 5 menit mau pulang, sudah selesai? Belum, tidak ada reward. Jadi kualitas mereka nggak berkualitas lagi kalau nggak ada penghargaan. Nah, mengurangi ketepatan, mengurangi ketepatan. Apa yang maksudnya? Mengurangi ketepatan di sini yang dimaksud adalah ketepatan dalam artian, contoh di sini ketepatan waktunya. Ya, ketepatan waktu. Yang dimaksud ketepatan waktu ini pulangnya jam 12, anak-anak pulang jam setengah 12. Yang mestinya jam 12 pulang, yang nggak bisa sampai setengah 1 nggak pulang. Itu pun juga mengurangi ketepatan waktu untuk segi waktuan. Untuk pembelajaran itu juga sama. Sehingga apa? Belajarnya itu mestinya itu sudah selesai. Untuk materi ini masih belum selesai. Jadi sudah selesai di mana? Masih berlanjut sampai jamnya selesai. Berarti kita kan menyusun perencanaan kan sudah nggak sesuai. Memang sih perencanaan dalam modul ajar atau RPP sebelumnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tepat, tetapi kenyataan di lapangan kadang berkata lain.
Tetapi walaupun kita tidak harus menyuruh selalu tepat dan tidak dibenarkan pula kita menyimpang terlalu jauh, Bapak Ibu. Dalam artian anak pun juga butuh istirahat, butuh mikir yang lebih tenang. Jadi kalau kita porsir melebihi dosis yang sesuai dengan anjurannya dokter, itu ada dua kemungkinan. Kalau kita minum obat, satu masuk UGD, yang kedua OE. Begitu. Jadi anak-anak pun itu punya dosis tersendiri. Jadi memang perlu kita sadari pula kemampuan anak-anak pun juga berbeda-beda. Nah, itu yang materi yang masih saya pelajari ya, di situ materi pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ke materi kita berikutnya. Nah, yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Beda dengan tadi hukuman. Hukuman tidak usah mendadak lah istilahnya. Oh, kamu telat, ayo dihukum gini. Konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini kita buat peraturan, yang berperaturan di sini adalah sekolah. Jadi sekolah ini membuat peraturan, dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau perlu dalam membuat peraturan mungkin kita bisa revisi untuk peraturannya, mencantumkan mungkin sanksi. Terlambat 15 menit langsung menghadap di depan kantor, entah itu diberi wejangan atau apa. Tidak dicantumkan siswa tidak boleh terlambat sekolah. Toh ada tindak lanjut atau sanksi mungkin yang disampaikan di aturan tersebut. Rata-rata kok seperti itu saya belum lihat. Jarang dilihat, walaupun dibuat saya belum pernah lihat. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Pasti tidak nyaman. Di mana ada peraturan itu dibuat nyaman? Tidak ada. Pasti peraturan dibuat supaya tidak nyaman. Begitu. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalkan mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Jadi di dalam kelas tidak boleh ramai. Aturannya seperti itu kan ya. Kalau itu kan sudah kita buat. Anak-anak sudah membaca kalau membaca. Tapi perlu kita bacakan juga kepada anak-anak. Kita sampaikan kepada anak-anak. Betul-betul. Tugas kita sebagai pendidik yaitu memonitor, mengawasi. Bagaimana mengawasinya? Ya seperti CCTV sudah. Makanya waktu guru itu paling banyak berada di dalam kelas daripada di dalam kantor. Jadi istirahat ya istirahat di kantor. Mungkin kalau di kelas saja jenuh. Kenapa kita harus berada di dalam kelas? Karena kita sebagai CCTV-nya anak. Jadi jangan sampai ada kejadian pembulian anak, sampai kejadian anak itu dibully temannya sampai terluka dan segala macamnya, terluka hati, terluka fisik. Nah, itu sebenarnya tugas kita mencegah hal itu, terutama di sekolah. Karena tugas kita hanya di lingkungan sekolah, di rumah sudah kewenangan orang tua. Nah, CCTV-nya di sekolah siapa ya? Kita, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai CCTV anak, tanpa harus dibuatkan sebuah poster anti pembulian, dilarang membuli anak-anak, tidak boleh membuli temannya. Namanya anak-anak, kadang masuk kanan keluar kiri, ditinggal main lupa. Nah, tugas kita sebagai CCTV
Selama pembelajaran mungkin kita berada di dalam kelas, standby di dalam kelas. Ya boleh ke kantor mau minum, tapi minum biasanya paling lama 5 menit lah, itu pun ngomongin. Baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dijelaskan di sini, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu pertanyaan bagi orang yang ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan akan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ya jadi mereka akan mencari cara supaya tidak kena hukuman. Bagaimana usahanya? Yaitu mereka yang tahu, karena saya bukan orang itu. Dan motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Kalau tadi itu pertanyaannya apabila saya tidak melakukan, yang ini lebih hebat lagi. Apa yang saya dapat kalau saya melakukan hal itu? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, contohnya ini, saya sebagai contoh. Tadi Bu Nita terus takut dimarahi saya. Saya contohkan sini. Wah, saya datang pagi kah? Jam 6 mau berangkat dari rumah. Foto selfie, ditampilkan jamnya. Sudah di sekolah, guys. Ya. Itu apa tujuannya? Dilihat sama guru kepala sekolah. Jam 6 juga saya ada di sekolah. Pak. Jangan sih tak oleh udang goreng. Sebelum goreng ya. Seperti ini. Sehingga apa? Karena saya sering datang pagi sama Bu Nanik dibawakan sugut goreng. Sehingga setiap hari saya berpikir, wah sugut goreng, sugut goreng, dan jangan kemana. Seperti itu. Nah itu motivasi perilaku manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga, motivasi ini juga bersifat eksternal. Apa yang maksudnya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya lagi, akan menjadi orang seperti apa? Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi kembali kepada si pemerannya di sini, akan jadi apa saya nanti? Mungkin pertanyaan ini gini ya, Bapak Ibu. Kalau saya ibaratkan yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada awal tahun pelajaran, kita biasanya ada kegiatan MPLS nih, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini biasanya dilakukan oleh siswa kelas 1. Sebenarnya MPLS ini bisa dilakukan semua kelas, Bapak Ibu. Jadi kenapa dilakukan semua kelas? Karena mereka menginjak di kelas yang baru. Kalau kelas yang lama sudah terbiasa mereka. Di kelas yang baru, kelas baru,
guru baru, pelajaran baru. Jadi MPLS ini bisa dilaksanakan semua kelas, tidak hanya kelas 1. Cuma untuk materinya mungkin lebih ringkas. Mungkin kalau kelas 1 itu durasinya mungkin 1 minggu. Untuk kelas yang lain 3 hari mungkin sudah cukup. Untuk apa Bapak? MPLS di kelas yang lain selain kelas 1. Yang pertama, salah satunya di sini adalah membuat suatu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas Bapak? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu secara keseluruhan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, artinya disampaikan kemudian ditulis, ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak membedakan suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini dibuat untuk memberikan kesepakatan di kelas nantinya. Nah, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi dibuatlah semacam keyakinan kelas ini, kesepakatan kita dengan murid kita. Next, untuk berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini merupakan salah satu bentuk budaya positif. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bertahan hidup kepada Bu Nani. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Apa bertahan hidup itu ya? Bertahan hidup kita harus bertahan supaya itu tetap hidup. Bagaimana caranya? Makan, minum, seperti itu. Jadi itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ya. Bahasa Inggris ya, maaf. Ada kata love. Love itu kalau bahasa Inggrisnya anak-anak sekarang sudah dikatakan cinta, kasih sayang. Manusia butuh kasih sayang, Bapak Ibu. Pasti. Kalau kita tidak diberi kasih dan sayang, itu biasanya kita merasa sendiri, mau makan gak enak. Kenapa? Tidak ada yang memberi rasa kasih sayang. Maksudnya makan gak enak bagaimana? Ya sendirian. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Makan pun rasanya gak enak. Makan sama kucing. Ya, kan butuh kasih sayang, sayang sama kucing, ya kan? Jadi butuh kasih sayang. Jadi kasih sayang itu tidak harus bersama orang-orang saja, bersama hewan pun. Kalau kita itu merasa, kucing itu berarti sayang kucingnya, seperti itu. Dan rasa diterima, sama seperti kita kerja di sini. Bu Nani datang pertama kali di sini, kaget Bu kocok dewi. Ya Allah, aku iso ndake. Seperti itu, gunanya seperti itu. Saya pertama datang kagetnya, nuduh kepala sekolah. Ya Allah, dari kepala sekolah dan anak buah. Anak buahnya seperti saya, juga berbeda. Jadi, tetapi bagaimanapun kalau kita diterima dengan baik, walaupun itu pertama kali Bu Nani melaksanakan tugas, tapi Bu Nani kita terima dengan baik, beliau pun nantinya juga akan merasa nyaman, diterima,
termasuk Bu Hofsa pertama kali ke sini. Coba kita datang pertama kali masuk, tidak ada yang ngajak bicara. Kira-kira seminggu, udah sampai seminggu rasanya malas mau masuk. Betul buat saya. Tetapi walaupun Bu Hofsa datang, saya nggak pernah kenal, tapi saya selalu menyambut teman yang baru dengan penuh kegembiraan. Seperti itu buat saya. Bu Hofsa datang, saya sambut, dari mana Bu? Nah, walaupun pertama kali pakai masker, saya nggak tahu Bu. Menurut saya Bu, ini pernyataan pribadi Bu ya. Datang jenengan pakai masker, iya Bu, masker Anda wajib maksimal. Nanti takutnya apa? Ketika bertemu di jalan, Anda pakai masker, saya nggak tahu. Nah, jenengan tahu saya negatif thinking saya. Banyak apa? Padahal saya nggak tahu persis wajah Bu Hofsa seperti apa waktu datang. Termasuk Bu Nita pun juga nggak tahu. Datang cek, jik, tunggu. Orang sekolah, mulai, jen, hilang, jik. Bu, mana Bu barusan? Bu siapa yang baru? Apa? Lupa namanya. Pulang sudah, masih ngurusi surat-surat. Ketemu lagi, jik, maskeran lagi. Saya gini Bu dalam hati. Cek ketemu dengan Bu, tak cerita kok. Kan seperti itu Bu. Nah, tetapi walaupun seperti itu, Bu Hofsa datang kemari kita sambut dengan rasa persaudaraan. Itu menumbuhkan rasa kita itu merasa nyaman untuk di suatu tempat dimanapun kita berada. Termasuk Bu Nani, termasuk Bu Uci, ya, Bu Nita yang dulunya di Muneng 2 pindah ke Muneng Kidul. Kebetulan saya sudah kenal, kebetulan adiknya saudaranya juga kenal di sini, ya mudah sekali beradaptasi. Kalau Bu Hofsa saya nggak pernah kenal Bu Hofsa. Tapi saya selalu menyambut dengan penuh kegembiraan, sehingga saya bisa merasa alhamdulillah sering sakit-sakitan. Nah, saya sehat kok, alhamdulillah sehat terus. Nah, izin. Wah, baru sekarang ya sakit ya, alhamdulillah. Intermezzo Bu, biar nggak terlalu sampai kan kondisi kurang fit, biar lebih ceria. Nah, kemudian yaitu kebebasan, freedom. Nah, siapa sih yang tidak ingin bebas? Aku kati mangan opo wae ojo aku. Kan seperti itu ya. Kita harus bebas, punya kebebasan. Bu Nani pun sebagai kepala sekolah juga ingin bebas. Boleh jadi. Aku juga mungkin mulai si awal. Nah, tapi karena peraturannya, jadi Bu Nani patuh terhadap peraturan. Kenapa? Bu Nani selaku kepala sekolah memberikan contoh yang baik untuk anak buahnya. Jadi ayo mulai jam loro. Aku ini kepala sekolah mulai jam loro, anak buah kali mulai jam 1. Ya, tidak boleh. Tapi alhamdulillah Bu Nani orangnya fleksibel dan pengertian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sering izin Bu. Bu Nani nggak pernah marah. Tapi izin saya sebentar Bu. Setiap saya tanya, Bu, saya izin mau jemput anak saya. Dekat Bu di mana satu. Ya. Oh ya sudah Pak. Tasnya boleh dibawa Bu. Pulang nanti jam 2 Pak, balik lagi, oh siap gitu saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pun juga butuh kebebasan. Bukan itu juga butuh bebas. Bebas melepaskan rasa amarahnya, bebas melepaskan segala pikiran penatnya. Kan ya Bu ya? Kalau di pikiran kita itu penat, berbagai macam masalah di rumah. Makanya saya ketika di sekolah berusaha untuk menghibur ibu-ibu yang ada di sini. Kebetulan saya tinggal bapaknya sendiri. Jadi kaum minoritas itu harus menghibur, itu harus harus dijajah. Kata Bu Nita, kaum minoritas harus dimusnahkan. Nah, makanya untuk mencegah kepunahan, maka saya berusaha untuk menghibur Bapak Ibu di tengah kepenatan mungkin di rumah, paling tidak ketika di sekolah ada hiburan, kan meringankan sudah. Berarti saya dapat pahala sih. Nah, kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, senang. Pengen senang. Siapa yang tidak kepingin senang? Tidak ada. Kucing aja kepingin senang kok. Kucing itu, saya di rumah punya kucing Bapak Ibu. Dipenggal, tidak usah metu.
ono waduh adek aja. Aduh, kencang. Wis dicekel dikancingi lawang nenek mencolot. Subhanallah. Kucing aja untuk mendapatkan kesenangan rela melakukan segala hal, apalagi kita sebagai manusia pastilah kita itu ingin senang, ingin jalan-jalan, makan gratis untuk sinungkono, kan senang gue ya. Ya, bulan, angka cuan, siapa yang bayar kalau sekolah? Kan senang ya. Senang anak buah mumet kepala sekolah. Ibu, itulah tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang pastinya semua itu ada pada dalam diri kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu bisa kita dapatkan semuanya. Amin. Nah, yang berikutnya di sini yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi kita sebagai guru itu mempunyai kontrol terhadap siswanya, yaitu yang pertama sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini sebaiknya kita jauhilah dari posisi yang ada di nomor 1 ini, karena bagaimanapun juga hukuman fisik maupun verbal itu tidak baik bagi perkembangan karakter siswa kita. Seperti itu. Jadi walaupun guru itu mempunyai kontrol sebagai penghukum, sebaiknya kita tidak memilih yang pertama. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat orang merasa bersalah di sini. Saya contohkan ya. Jadi kalau ada sesuatu kalau nggak dicontohkan takutnya kurang begitu paham. Gitu. Membuat orang merasa bersalah. Seperti contoh di sini, ketika ada siswa kita yang melakukan perbuatan yang kurang baik lah, misalkan berkata jorok atau segala macamnya. Nah, di sini guru itu biasanya seperti ini. Kalau guru yang memberi hukuman, langsung diberi hukuman jewer atau apa, itu kan secara fisik ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi guru bersikap seperti ini ketika ada anak yang berbuat kurang benar lah, tingkah lakunya. Duh, gimana sih nak? Pak guru ini kan malu kalau kamu terus-terusan seperti itu. Pak guru itu nanti sama ibu kepala sekolah pasti nanti juga akan dimarahi. Sehingga dengan seperti itu diharapkan anak itu nanti usahakan Pak guru, kasih ompong. Jadi si anak itu akhirnya menumbuhkan rasa bersalah. Jadi anak ini nantinya salahnya aku pas Pak guru tadi di kepala sekolah. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang kedua ini sepertinya jarang ibu ada guru biasanya mati lagi. Ya, hanya mati lagi. Mati lampu. Jadi cobaan. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk yang nomor 2 ini tentu saja sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Saya bilang sangat sulit karena saya sendiri pun juga kesulitan. Kenapa saya sulit? Pasti butuh seorang guru yang super sabar. Karena untuk mengungkapkan kata-kata yang lembut, harus dengan hati yang paling lembut. Jadi kalau dari rumah itu sudah tensi tinggi, pastinya posisi kontrol yang tepat pasti nomor 1, penghukum. Lanjut yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini lebih mudah ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap
berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, persuasi ini pendekatannya. Jadi menjadi teman itu ya seperti itu sudah. Kita dengan teman kita ya seperti itu. Bagaimana kita bersikap sebagai teman, tetapi dalam artian bukan teman yang biasa diajak bergurau dengan siswa. Jangan ya Bu ya, jangan deh ya, jangan. Kalau di sini jangan Bu ya, jangan. Jadi kenapa? Kalau anak diberi kesempatan kita anggap seperti teman, dalam artian teman kita sendiri yang notabene sering diajak bergurau, anak-anak juga tambah baik, tetapi tambah takutnya melunjak. Tapi yang dimaksud dengan teman di sini yaitu ya ketika mereka ada masalah, ketika mereka tidak bisa mengerjakan, kenapa tidak bisa, yang mana tidak bisa. Jadi kita kawal terus, kita dampingi. Jadi berteman itu bukan berarti kamu beranu teman saya, ayo gurau. Enggak. Jadi yang dimaksud berteman sebagai teman di sini yaitu kita sebagai guru ikut terjun langsung kepada anak ketika anak tidak bisa berkalian. Kamu tidak bisa berkalian. Ayo sama-sama. Saya berkalian 5 kali 1 baru kamu 5 kali 2. Saya 5 kali 3, kamu 5 kali 4. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Artinya sama-sama belajar, diajak bersama-sama belajar. Jadi anak-anak itu tidak canggung lah. Ada canggung dalam artian guru lagi, sibuk Pak Guru. Sehingga apa? Mereka tidak bisa lebih leluasa untuk bertanya, atau ingin bertanya pun juga sungkan, kan seperti itu. Jadi kalau kita posisi kita itu bisa seperti itu, anak-anak tidak sungkan untuk bertanya. Kemudian yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Jadi mengawasi anak didik kita. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi ini sebenarnya yang diharapkan dari setiap tugas kita, yaitu menjadi peran pendidik, itu diharapkan kontrol kita itu ada pada posisi 5 sebagai manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi membuat video tentang bagaimana mengatasi masalah pada anak di kelas. Dan kuncinya itu ada pada segitiga restitusi. Jadi ini segitiga, bukan segitiga biru. Segitiga biru itu tepung terigu. Ya. Jadi segitiga restitusi di sini yaitu ketika kita menghadapi siswa yang dengan sikapnya yang beraneka macam ragamnya, karena anak-anak ini sebenarnya dalam proses mencari jati diri. Jadi kalau kita sudah ketemu jati diri kita, kalau Bapak Ibu kan sudah usia sudah menemukan jati diri. Kalau anak-anak ini masih dalam posisi mencari jati diri. Nah, ketika anak melakukan suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut misalkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu, seperti yang pernah saya tangani kemarin, ada perlakuan anak kepada temannya yang kurang baik. Nah, itu sepertinya saya salah cara penanganannya. Jadi setelah saya kemarin belajar untuk mempraktikkan, ternyata cara yang lebih efektif adalah menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, Bu, di sini yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Atau apa menstabilkan identitas? Keyakinan. Nah,
Setelah melakukan langkah 1 dan 2, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi kebutuhan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Artinya apa? Tadi sudah saya sampaikan sebelum masuk tahun ajaran baru kita buat keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas inilah nanti Bapak Ibu anak-anak akan dikembalikan. Anak-anak, perbuatan kalian apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat dulu? Nah, dengan sebab itu anak-anak bisa introspeksi lagi. Oh iya. Dan contohnya di sini ya, ini sudah ada pernyataannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kamu dengan melakukan hal seperti itu, kamu ingin menjadi apa? Nah, seperti itu. Jadi tidak memarahi anak, tidak menghukum anak secara fisik maupun verbal, itu merupakan tugas kita di samping tugas-tugas yang lain yang dibebankan kepada kita. Jadi untuk menciptakan suatu budaya positif, maka kita perlu memahami terkait dengan 6 dari budaya positif, mulai dari disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, memotivasi hidup ya, motivasi diri, kemudian dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi ini semua hal-hal yang kita butuhkan, yang perlu kita pahami terkait untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu bagi kita semua, dan nantinya bisa menjadikan lembaga kita menjadi lembaga yang baik lagi ke depannya, yang menjadi lembaga yang ramah anak, dan tentu saja yang menumbuhkan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini mari kita buat keyakinan kelas dulu sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Apa saja keyakinan kelas yang ingin kalian tuangkan di situ, kalian bisa tuliskan di buku kalian. Kemudian nanti Pak Guru akan menanyakan pada masing-masing anak apa saja keyakinan kelas yang akan kalian buat. Mengerti anak-anak? Silahkan kalian tuangkan tulisan kalian di buku kalian tentang keyakinan kelas. Masing-masing anak satu keyakinan kelas saja. Bulan tahu kenapa Bulan dipanggil sama Pak Guru? Tidak tahu, Bapak. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Guru menerima laporan bahwasanya Bulan sering terlambat. Betul? Iya, Pak. Sudah berapa kali Bulan terlambat? Sudah 3 kali, Pak. Bulan sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya, Pak.
Bulan berbuat kesalahan itu sudah biasa. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Ya. Sudah, ayo kita cari solusinya bersama. Iya, Pak. Bulan pasti punya alasan kenapa Bulan sering terlambat. Karena Bulan harus Harus membantu ibu atau apa? Atau ada yang lain? Bulan harus membantu ibu menjaga adik sakit dan Bulan tidur. Gitu ya. Jadi alasan Bulan seperti itu. Bulan tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati kita dulu waktu pertama kali masuk kelas. Iya, Pak. Nah, menurut Bulan, keyakinan apa yang Bulan pegang? Disiplin, Pak. Disiplin ya. Jadi Ulan kalau yang disiplin yang Ulan langgar, berarti Ulan harus bagaimana? Saya menyesal, Pak, dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, menurut Ulan apa yang akan Ulan lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, Pak, sehingga tidak terlambat lagi. Sudah, jangan bilang lagi ya, tidak lagi. Sudah, silahkan Ulan